Sampai berjumpa kembali di Papi Podcast Pius. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang pramuka di Pius tentunya. Dan pada hari ini akan ada pelantikan DKA ya. Dan nanti kita akan melihat cerita dan juga mendengarkan dari DKA lama ke DKA baru, pembimbingnya bagaimana, kesan-kesannya seperti itu ya. Dan kita juga akan melihat aktivitas seperti apa sih DKA dalam pelantikannya nanti. Yuk, terus ikuti acara podcast kami yang tentunya spesial. Bagaimana teman-teman semuanya tadi? Pasti teman-teman sudah menyaksikan jalannya upacara ya upacara pelantikan dari DKA lama menjadi DKA baru. Dan ini kita akan berbicara sedikit dengan Kak Johan Pamungkas yang dulu bertanggung jawab di Pramuka SMK Pius. Kira-kira 1 tahun ya Johan ya? Ya Kak. Saya menjalani jadi Pradana Dewan Ambalan SMK Pius itu dari kelas 11 awal semester 1 sampai saat ini mau berangkat PKL. Karena apa? Karena kemarin sempat pandemi sehingga masih berjalan di tahun ini ya. Tapi sudah luar biasa, banyak menyumbangkan prestasi ya kemarin ya. Lumayan Kak, lumayan. Ya, lumayan. Tentunya mau disebutkan juga nggak hafal ya. Iya. Karena juga kita latihan mepet, tapi juga ya prestasi ada yang 1, 2, dan 3 itu semua rata itu ya. Iya. Lumayan ya Kak, lumayan kesulitan itu saat dari SMP itu kita pramuka itu kita masih dibimbing sama pembina, dalam artian kita dibantu, apa-apa dibantu. Lalu di SMK ini kita tuh dilatih untuk lebih mandiri lagi. Jadi pembina ngasih instruksi apa, terus kita nanti akan menjalankan sendiri. Seperti itu. Jadi itu menurut saya bagus karena teman-teman DA itu jadi lebih mandiri, lebih lebih bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Karena semakin tambah usia juga harus punya bertanggung jawab yang lebih gitu ya. Gitu. Apa ada pesan yang untuk adik-adikmu yang baru-baru ini mungkin? Ini ya. Didengar dengan yang lain. Mungkin jangan takut sama pramuka. Mungkin di luar sana tuh sama kakak-kakak yang lain ini masih banyak yang takut sama pramuka. Tapi menurut saya tuh pramuka itu menyenangkan. Kalau kita ya juga menjalankan juga dengan senang juga ya, pasti akan menyenangkan, nggak monoton, nggak gitu aja. Apa keistimewaan pramuka bagi dirimu? Kegunaan untuk kamu lah. Ya itu tadi Kak, melatih kemandirian sih. Kita bisa membagi waktu
ikut pramuka ini juga menyita waktu cukup banyak. Jadi kita tuh dilatih juga untuk membagi waktu kita praktek, pelajaran biasa, pramuka, masih ikut OSIS juga. Jadi kita harus bisa membagi waktu dengan pintar. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Tentunya juga mengasah kreativitas ya, pramuka Iya, itu Kak. ya. Yuk, kita dengarkan beberapa kesan juga dari teman-teman atau bahkan nanti ada yang di DKA baru mau ngapain sih ke depannya gitu ya. Visi misinya mungkin ya, Visi Kak. misinya ya, mau ngapain sih mereka ini ke depannya untuk sekolah kita ini tentunya ya. Baik, terima kasih ya Siap, Kak. adik Johan Pamungkas ya yang sudah sangat luar biasa dalam mengemban tugasnya mengurus pramuka di SMK Pius 10. Terus ikuti kami di acara Papi Podcast ala Pius. Ini belum selesai ya, masih ada nanti sama Kak Hugo, sama mungkin Dewan DKA yang baru. Sahabat Papi, kita juga tentunya tidak afdol kalau tidak berbicara dengan DKA yang baru. Ini adalah perwakilan dari DKA yang baru, yaitu Patricia Wibowo. Ya, betul kan namanya itu? Betul banget. Ini dipegang. Nah, kita akan melihat mau dibawa kemana besok pramuka kita ini ya, sebelum nanti kita berbicara dengan tentunya gongnya adalah Pak Hugo. Ya, silakan. Kamu apain nanti pramuka ke depan itu? Ya, pramuka di BIOS ini aku akan membuat lebih berkembang lagi. Mungkin siswa-siswanya lebih mandiri lagi. Karena kita kan mengajarkan ada malit-malit, terus ada pioneering Trisatya, terus ada teknik evakuasi, Dragba dan lain sebagainya yang bisa membawa ini ke depannya dan menjadi lebih baik lagi. Oh iya ya. Terima kasih ya Patricia ya. Gimana kamu tadi waktu dilantik perasaanmu gimana? Jujur aja itu deg-degan banget sampai tadi tuh tremor tangannya, cuma ya harus bisa dan semoga saya bisa melanjutkan tugas ini dengan baik ke depannya. Ya, baik sekali nih. Ini ada satu lagi. Ya ini DKA yang cowok yang bertanggung jawab adalah siapa namanya? Damar. Damar. Ya. Kamu pengen pramuka Pius ini mau kamu bawa kemana nih Damar? Ya sing pasti lebih maju lagi sih. Juga caranya lebih terstruktur lagi. Oh gitu. Kamu berjanji setia ya di ini ya, di Dewan Ambalan ini ya. Iya. Ya. Terima kasih Cia sama Patricia. Ya. Semoga pramuka selalu berjalan dengan baik ya. Dan apa ada pesan dari kalian? Mungkin dari Damar ada pesan untuk teman-teman semuanya di sana? Ini pesannya untuk teman-teman sekarang atau adik kelas? Ya, semuanya. Untuk kita semuanya sekarang ini. Untuk yang sekarang mungkin lebih giat lagi ikut pramuka, juga yang lainnya juga. Kalau untuk adik kelas bisa ikut pramuka atau ikut Dewan Ambalan. Kalau aku mungkin programnya lagi distrukturin lagi, terus lebih rajin-rajin DA-nya buat ikut perapat dan segala macamnya, dan ya udah itu aja. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Yuk kita ngobrol santai dengan Pak Hugo. Teman-teman semuanya, ya. Tadi kita sudah mendengar dari beberapa perwakilan DKA lama, DKA baru. Nah, sekarang ini intinya ini adalah pendamping pembina pramuka SMK Pius yang bernama Bapak Hugo. Hugo R, Hugo siapa Pak? Kira-kira? Rohayadi. Hugo Rohayadi. Ya. Pak Hugo ini dengan setia, sabar mendampingi anak SMK Pius. Gimana Pak? SMK Pius dalam pramuka? Baik, mereka cukup antusias. Dengan penataan sedikit demi sedikit, semuanya bisa berjalan dengan baik dan kelihatannya mulai bisa mandiri. Gitu Pak. Ya. Tapi kesan awal di sini gimana dulu Pak? Kesan awal saya selalu berpikiran positif ya. Oh gitu. Iya, baik dan sesuatu mesti bisa berjalan dengan baik juga. Tapi dengan daya kreativitas mereka yang dimana tugas-tugas di sekolah kan kadang full, dan banyak yang terlambat juga karena praktek.
Itu menurut Pak Ugo bagaimana? Ya, yang pertama itu pinter-pinternya para pembina dari dalam dan luar. Oh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kreativitas, bisa dilihat saja contohnya tadi itu tiang bendera itu bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit dengan baik. Saya pikir itu bentuk kreativitas yang tinggi. Hanya biasanya sering punya pendapat yang berbeda. Pionir itu adalah orang yang pertama berjalan di depan. Maka mereka ini bisa disebut pionir-pionirnya Dewan Ambalang di SMK Pius. Jadi bisa dan cukup cekatan, hanya yang perlu memang ini perlu yaitu nanti dilanjutkan dengan yang namanya gladian. Disiapkan betul. Gladian pimpinan sangga, jadi mereka menjadi pemimpin yang andal, tidak hanya keterampilannya tok, tapi dia juga akan tahu berorganisasi dengan baik. Itu seperti itu. Itu teman-teman semuanya. Nah, kita perlu ketahui gimana sih triknya Pak Hugo ini membentuk anak pramuka SMK Pius, padahal 2 tahun, kurang lebih 2 tahun vakum karena pandemi gitu ya. Bagaimana triknya Pak? Kan ada yang tahu pramuka nih, ada yang enggak, dan asal mereka kan juga bermacam-macam. Ada yang dari kota, yang ada dari desa, ada yang dibekali pramuka, ada yang tidak dibekali pramuka. Bagaimana? Kami selalu berpikiran positif tadi. Iya. Semuanya pasti bisa. Gitu ya. Dan ternyata kalau kita siapkan dengan baik dan benar, baik secara organisasi maupun keterampilan di dalam lapangan, ternyata bisa. Contohnya saja organisasi sedikit demi sedikit mulai berjalan dengan baik. Kemudian setiap kegiatan, bahkan untuk kemarin lomba itu dia semangatnya begitu luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa bener, dan kita memang belum mendapatkan yang terbaik, tapi kalau dari nilai-nilai yang dikumpulkan ternyata ada yang mencapai juara 1. Berarti itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa dan mereka memang tanggung jawab gitu. Optimis bisa menjadi yang terbaik Pak ya. Bisa. Gitu teman-teman semuanya ya. Lalu bagaimana Pak bisa mereka tetap semangat gitu Pak? Kan kadang-kadang orang pramuka itu kan aduh kok ya males gitu. Tapi mereka ini kan saya lihat di bawah bimbingan Pak Hugo ini semangat terus ya. Hampir 60-70% ke atas itu selalu mereka aktif gitu Pak. Sekali lagi, semuanya itu baik. Oh gitu. Ya, semuanya baik. Nah, nanti kalau ada yang itu kan warna dari kehidupan ya. Misalnya ada yang aneh-aneh, biarkan aja. Tetapi suatu saat kita coba untuk pendekatan, justru kita beri tanggung jawab. Dengan diberi tanggung jawab, dia bisa. Maka seperti kemarin saya sedikit banyak oleh yang bukan dewan itu ditanya, Kak saya kan bukan dewan, mengapa saya harus memimpin? Lah, itulah bagian dari kepemimpinan. Tidak semuanya harus Dewan Ambalan, tapi ini semuanya punya hak dan pengakuan yang sama, sehingga ya siapapun bisa, dan ternyata bisa. Yang pramuka ini yang paling sulit itu mengajarkan apa Pak? Yang paling sulit sebetulnya sih bagi kita itu yang paling sulit itu tidak ada ya. Yang agak sulit mungkin itu menjadikan suatu kegiatan itu menyenangkan. Jadi menyenangkan, menarik dan menantang. Oh gitu ya. Memang seperti kemarin kita lihat traveling sama Kak Erik. Ya. Dia akan tanya, terlalu pendek, harusnya kan tinggi. Ya, kita akan menanamkan teknik yang benar dulu. Begitu teknik benar, mau 10 meter, mau 30 meter kan tidak masalah. Akhirnya dengan cara-cara bagaimana kita komunikasi dengan, maaf ada yang bisu tuli, Ya. itu dengan baik, ternyata yang bisu tuli saja bisa melakukan dengan baik. bisa melakukan dengan baik. Nah, ini kan berarti kan bukti bahwa
menyenangkan, Oh. menarik. Nah, maka seperti tadi ada sekitar 9 atau 10, justru itu suatu saat kita dampingi, kita berikan tanggung jawab, dimasukkan yang namanya Dewan Kehormatan. Oh, gitu. Jadi Jadi tidak malah dibiarkan, dibiasakan, tidak ya, diopeni ya, Pak. diopeni, Ya. justru kita diopeni, diberi tanggung jawab. Nah, Karena sebetulnya kan dia itu, bagi saya nakal itu tidak ada. Tapi kalau salah menilai dan salah mengambil keputusan itu biasanya. oh. Nah, harusnya kan tahu, tanya dengan yang senior-senior atau tanya dengan pembina atau dengan para guru itu kan. Tapi kan biasanya dia mengambil keputusan sendiri. Ambil contoh sama dengan melihat HP. HP kan hanya antara HP dengan kita Oke. yang memegang. Maka kalau kita salah melihat mesti akan salah. Oh, oke. Seperti itu. Untuk mentalitas mereka bagaimana, Pak? Ini ada menurut Bapak bagaimana? Apa sudah perlu dibentuk lagi, apa sudah cukup atau memang Saya seperti cukup salut di Pius. iya Pak. Karena mulai kemarin mulai latihan kemarin itu ternyata kegiatan di Pius itu saling mendukung. Ambil contoh Tonti. Tonti itu tidak hanya ton inti tertentu, tapi semuanya tertanya bisa dirasakan. Bisa dirasakan, Pak, ya? Hasilnya, Prak gitu ya, Pak. hasilnya jelas bisa dilihat itu seperti itu. Nah, perkara kok tentang memimpinnya seperti apa memang mungkin belum sampai di situ, tapi suatu saat kalau pelatihnya sampai di situ mesti jos lagi ya. Apalagi dari militer itu biasanya ketegasannya lebih dan mesti lebih bagus. Kita percaya dengan proses ya. Ya, prosesnya begitu. Jadi saling mengait semua. Seperti itu. Lalu kemarin saya lihat itu anak-anak itu sampai dipraktekkan di luar pramuka itu tetap dipraktekkan yang permainan apa, Pak, kemarin itu? Yang sama kayak permainan Catur. ya catur itu ya namanya. Catur tradisional. Melatih apa tuh sebenarnya itu, Pak? Itu sebetulnya kan melatih kreativitas, pola pikir, dan kerjasama. Oh. Sehingga kalau biasanya kan ternyata kemarin itu yang menang cowok. Padahal kalau diliarkan cowok itu semau gue. Oh. Tapi ternyata begitu dia difokuskan pada satu permainan, ternyata menang. Iya, ya. Berarti kan ada potensi baiknya itu ada. Hanya kita sok keliru memandang itu. Iya. Ternyata bisa dan menang kemarin itu. Tapi memang kecepatan ada di cowok, sedangkan di cewek itu memang ya kita bisa paham kalau untuk berpikir agak cepat memang kelemahannya itu. Kelemahan Tapi itu. ini saya pikir potensi semua. Dan itu saya kemarin, ini permainannya tuh membawakan dampak yang luar biasa juga untuk mereka tuh. Sampai di luar pramuka masih dipraktekkan. Ya, gitu, ya, kan. ya. Itu memang Tertanam. untuk mengasah otak itu ya. Ya. Nah, lalu Pak ini pesan Bapak itu untuk kedepannya bagaimana supaya kita juga ASEP Pius ini lebih maju lagi dalam hal Ya. pramuka ini, Pak? Apakah mungkin diadakan kegiatan-kegiatan tertentu yang membuat mereka terpacu semangatnya lagi, kemandirian dan sebagainya? Mungkin ada usul-usulan kegiatan dan terserah. Monggo. Kegiatan akan berjalan dengan baik dan benar untuk tingkat penegak itu ada di Dewan Ambalan. Kalau Dewan Ambalannya bekerja dengan baik, maka saya percaya kegiatan akan berjalan dengan baik. Maka perlu disiapkan Dewan Ambalan yang bagi saya kok tidak harus pandai kok. Siapa yang mau maju dan mau bekerja. Itu sudah cukup. Maka soal belum bisa, semua belum bisa. Tapi bagaimana kita membentuk supaya dia menjadi bisa gitu. Itu seperti itu. Maka kekuatannya ada di Dewan Ambalan, dan Dewan Ambalan ini generasi per generasi seperti ini dilanjutkan makin lama makin baik. Maka seperti Dewan Ambalan yang tadi menyerahkan tugas tadi saya katakan bahwa di TKK BKS Kepikepan Kedu akan diwadahi yang namanya kelompok tenaga inti. Kelompok tenaga inti itu adalah mantan-mantan Dewan Ambalan seluruh BKS TKK BKS Kepikepan Kedu dan siapapun yang mau masuk di situ. Maka dia akan menjadi penggerak
TKK BKS Kevikepan Kedu, dan dia akan berjalan dan menjalankan skopnya itu tidak hanya di pangkalan sekolah, tapi nanti akan bergerak di tingkat nasional. Seperti itu. Maka tadi sudah saya tawarkan, dan jadi tidak hanya sampai di situ. Oh siap Pak, terima kasih banyak. Apakah tapi nggak harus ya? Oh pramuka ini harus menjelajah, harus camping, itu bagaimana Pak? Apakah itu harus atau bisa dikasih inisiatif lain Pak untuk hal tersebut? Yang jelas kita selalu berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya. Pramuka itu jelas. Terus ada program tahunan, program mingguan oleh Dewan Ambalan ini harus dijabarkan sampai yang namanya membuat juknis. Kalau sampai buat juknis berarti siapapun bisa menjalankan tugas-tugas itu. Maka harus dibuat seperti itu. Nah, tentang kegiatan kita ikuti aja. Di mana antara kegiatan program pramuka dan program sekolah disinkronkan saja. Jadi tidak harus begini tidak. Maka nanti kan sekolah yang akan menata itu semua. Iya, mesti bisa. Terima kasih Oke. Pak Hugo. Mungkin ada sedikit kata untuk SMK Pius Pak. Untuk SMK Pius, Iya. saya hanya selalu berpesan untuk seluruh anggota pramuka dan Dewan Ambalan khususnya, saya selalu berpedoman sukses hari ini, sukses masa datang. Asik. Tepuk tangan untuk Pak Hugo ya. Terima kasih Pak Hugo. Sama-sama. Sukses selalu. Saya juga merasa bangga anak-anak semangat dalam mengikuti pramuka, lebih terampil, tanggung jawab, dan pokoknya banyak yang lainnya. Tetap saksikan di podcast Ala Pius dan tetap memantau SMK kami, SMK Pius 10 Magelang. SMK bisa. Terima kasih Pak. Oke.